Pernahkah Anda merasa ditatap kucing, dan bukannya merasa dia melihat Anda sebagai majikan, Anda malah merasa dia memandang Anda sebagai... Ya, sebut saja adik yang agak kurang pintar, mungkin saja dia punya alasan kuat untuk itu. Sementara manusia sibuk menciptakan roda, membangun piramida, dan menghancurkan kekaisaran, makhluk-makhluk ini sudah ada. Mereka mengamati, mereka berkuasa. Hari ini kita akan membahas tentang fosil hidup. Bukan dinosaurus, tapi mereka yang suka mengeong dan bergelayut di samping Anda. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas 5 ras kucing tertua yang bertahan hingga hari ini, hampir dalam bentuk yang paling asli. Dan percayalah, sejarah beberapa dari mereka jauh lebih keren daripada blockbuster Hollywood manapun. Siapa di antara mereka yang menyelamatkan biji-bijian Viking? Leluhur siapa yang dimumikan dengan penghormatan setara raja? Dan benarkah salah satu ras ini muncul dengan sendirinya, tanpa campur tangan manusia? Jadi, silakan duduk dengan nyaman, siapkan teh Anda, dan jauhkan semua benda rapuh dari meja, karena kita akan memulai perjalanan mendalam ke dalam sejarah. Sebelum kita masuk ke daftar, mari kita perjelas satu detail penting. Ketika kita berbicara tentang ras kuno, kita tidak merujuk pada kucing yang dikembangkan oleh peternak pada abad lalu, hanya dengan menyilangkan 2 individu yang cantik. Kita berbicara tentang ras alami atau ras pribumi. Ini berarti bahwa alam, geografi, dan seleksi alam yang ketatlah yang membentuk penampilan dan karakter mereka selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Manusia hampir tidak ikut campur dalam proses ini, setidaknya pada tahap awal. Penelitian genetik menunjukkan bahwa semua kucing peliharaan modern berasal dari kucing liar Afrika, African Wild Cat, Felis silvestris libica. Proses domestikasi dimulai di Timur Tengah, di area bulan sabit subur, Fertile Crescent, sekitar 10.000 tahun lalu. Tapi ini bagian yang menarik. Tidak seperti anjing, kucing pada dasarnya mendomestikasi diri mereka sendiri. Mereka mendatangi manusia karena kita punya lumbung biji-bijian. Dan di mana ada biji-bijian, di situ ada tikus. Itu adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan beberapa dari populasi kucing paling awal itu, yang terisolasi di wilayah tertentu di dunia, berhasil bertahan hingga hari ini. Merekalah yang kita sebut sebagai ras kucing tertua. Mari kita mulai dengan ras kucing yang secara harfiah adalah kartu pos hidup dari Mesir kuno. Inilah Egyptian Mau. Dan ketika saya mengatakan kuno, saya sama sekali tidak berlebihan. Gambar-gambar kucing yang sangat mirip dengan Mau modern, lengkap dengan bulu berbintik khas dan pola yang terlihat seperti rias mata di sekitar matanya, telah ditemukan di lukisan dinding yang usianya lebih dari 3.000 tahun. Kata Mau sendiri dalam bahasa Mesir kuno berarti sederhana, kucing. Begitu saja tidak ada yang rumit. Bayangkan tingkat statusnya. Anda hanyalah kucing dengan huruf kapital. Fitur utama ras ini yang sering membuat para ahli genetika kebingungan terletak pada bintik-bintiknya. Ini adalah satu-satunya ras kucing domestik yang memiliki pola bintik alami, bukan hasil dari pembiakan atau seleksi genetik. Dan yang paling mencengangkan, bintik-bintik tersebut tidak hanya ada di bulunya, tetapi juga ada di kulitnya. Jika Anda mencukur Egyptian Mau, mohon jangan lakukan ini tanpa alasan medis. Ia tidak akan memaafkan Anda. Anda akan melihat pola yang sama persis di seluruh tubuhnya. Ini benar-benar eksklusif alami yang mutlak. Dalam seni Mesir, mereka sering digambarkan sedang berburu burung di antara semak papirus atau duduk manis di bawah kursi tuannya. Ini menunjukkan bahwa mereka berfungsi ganda, sebagai pekerja, sekaligus sebagai teman kesayangan yang sangat dicintai. Namun, Egyptian Mau bukan hanya soal bulu indah dan asal-usul kuno. Mereka adalah atlet sejati di dunia kucing. Tahukah Anda, kucing ini adalah ras domestik yang paling cepat. Mereka bisa mencapai kecepatan hingga 48 km per jam. Ini bahkan lebih cepat dari Usain Bolt. Anatomi tubuh mereka memang dirancang untuk kecepatan. Mereka punya lipatan kulit unik yang membentang dari perut hingga kaki belakang, persis seperti yang dimiliki cheetah. Lipatan ini memungkinkan mereka mengambil langkah yang sangat lebar dan melompat jauh saat berlari. Soal karakter, sifat mereka juga sangat mirip dengan leluhur liar mereka. Mau sangat setia, seringkali hanya memilih satu pemilik dan akan mengikuti orang itu kemanapun. Tapi, mereka bisa sangat waspada terhadap orang asing. Mereka bukan tipe kucing yang akan pasrah dipangku oleh sembarang tamu. Mereka punya harga diri yang mungkin sudah melekat sejak zaman mereka disembah sebagai jelmaan Dewi Bastet. Dan satu fakta menarik lagi, Mau punya suara yang sangat merdu.
Mereka tidak sekadar mengeong, mereka mengeluarkan suara seperti kicauan burung, terutama ketika melihat mangsa atau saat sedang bersemangat. Walaupun memiliki sejarah yang begitu panjang dan kaya, pada pertengahan abad ke-20, nasib kucing Egyptian mau nyaris tamat. Perang Dunia Kedua memberikan pukulan telak pada populasi kucing di Eropa, dan dampaknya terasa hingga ke Mesir. Ras ini benar-benar berada di ambang kepunahan. Untungnya penyelamatan datang dari pihak yang tidak terduga. Putri Rusia Natalia Trubetskaya, yang saat itu tinggal di pengasingan di Italia, adalah penggemar berat kucing-kucing ini. Ia memanfaatkan koneksi diplomatiknya untuk membawa sepasang mau asli dari Mesir, bahkan sampai melalui kedutaan besar Suriah. Berkat upaya gigihnya dan para penggemar lain yang kemudian membawa kucing-kucing ini ke Amerika Serikat, kita semua masih bisa mengagumi ras ini hari ini. Ini adalah contoh sempurna betapa rapuhnya sejarah. Ribuan tahun kejayaan bisa berakhir dalam sekejap mata, hanya karena absennya beberapa orang yang bersemangat. Mau yang kita lihat sekarang adalah keturunan langsung dari kucing-kucing yang diselamatkan itu. Setiap anak kucing dari ras ini membawa gen para penyintas yang berhasil melewati masa-masa paling sulit. Hal ini menjadikan kepemilikan kucing ras ini terasa jauh lebih bertanggung jawab, sekaligus sangat mengharukan. Nah, biar Anda dapat gambaran betapa uniknya kucing Mau ini, coba bayangkan, Anda pulang ke rumah, dan kucing Anda menyambut di pintu sambil mengibas-ngibaskan ekornya kegirangan. Persis kayak anjing. Ya, Mau memang terkenal dengan tingkah laku seperti ini. Selain itu, mereka juga doyan banget sama air. Padahal ini sungguh tidak lazim untuk kebanyakan kucing. Banyak pemilik bercerita kalau peliharaan mereka sering mencoba masuk ke kamar mandi, atau bermain-main dengan kaki di mangkuk air, sampai cipratannya kemana-mana. Ini adalah warisan leluhur mereka yang dulunya hidup di delta Sungai Nil, di mana air adalah sumber kehidupan dan tempat berburu. Jadi, kalau Anda berencana memelihara Egyptian Mau, siap-siaplah. Anda bukan sekadar mendapatkan pajangan rumah yang cantik, tapi seekor pasangan yang aktif, cerdas, dan sangat menuntut perhatian. Kucing ini butuh banyak mainan, pohon panjat yang tinggi, dan tentu saja perhatian Anda seutuhnya. Sebagai gantinya, Anda akan mendapatkan sepotong sejarah hidup dan seorang teman yang akan melindungi apartemen Anda dari lalat atau tikus mainan dengan keanggunan seekor predator purba. Sekarang kita beralih ke posisi kedua dalam daftar unggulan kita. Untuk yang ini, kita akan melakukan perjalanan jauh ke utara menuju daratan Skandinavia yang keras. Sambutlah kucing hutan Norwegia, Norwegian Forest Cat. Atau seperti yang mereka sebut di negara asalnya, Skog Cat. Jika Egyptian Mau adalah pelari cepat yang anggun, kucing hutan Norwegia ini adalah tank off-road yang tangguh. Mereka dibangun khusus untuk bertahan hidup di tengah musim dingin yang paling brutal. Menurut legenda, konon katanya kucing-kucing inilah yang menarik kereta Dewi Cinta dan Perang Freya. Bayangkan saja seberapa besar kucing-kucing ini, sampai-sampai mereka bisa menarik kereta seorang dewi. Para Viking bahkan membawa mereka dalam kapal drakar mereka saat melakukan pelayaran jarak jauh. Mengapa? Tentu saja bukan hanya karena mereka cantik. Kucing hutan Norwegia adalah pembasmi tikus yang tak kenal ampun. Tikus-tikus tersebut sering mengancam persediaan makanan di kapal. Jadi, sangat mungkin ras kucing ini sudah mendarat di Amerika jauh sebelum Christophorus Columbus ikut turun ke pantai bersama Leif Erikson. Dan ini bukan sekadar mitos. Jejak genetik mereka ditemukan pada populasi kucing di Amerika Utara. Contohnya pada Maine Coon, yang diyakini merupakan kerabat jauh mereka. Penampilan kucing hutan Norwegia, Norwegian Forest Cat, adalah bukti nyata kehebatan evolusi. Setiap detail pada dirinya dirancang khusus untuk bertahan dari dingin ekstrim. Mereka punya bulu ganda yang tebal dan tahan air. Lapisan atasnya kaku dan berminyak, membuat air meluncur jatuh seperti dari punggung bebek. Di bawahnya ada lapisan undercoat yang lembut dan padat. Fungsinya menghangatkan, jauh lebih baik daripada pakaian termal paling canggih sekalipun. Pernahkah Anda melihat telinganya? Jumbai-jumbai khas yang menyerupai telinga lynx ini bukan sekadar hiasan. Fungsinya vital, yaitu melindungi daun telinga dari terpaan salju dan angin. Cakar mereka besar sekali, lengkap dengan rumpun bulu di sela-sela jari. Ini berfungsi seperti sepatu salju alami, snowshoes. Berkat fitur ini, mereka bisa berlari di atas salju tebal tanpa terperosok. Tapi, fitur yang paling keren dari kucing Norwegia adalah kemampuan mereka menuruni pohon dengan kepala di bawah.
Kebanyakan kucing tidak bisa melakukan ini karena struktur cakar mereka. Mereka harus mundur perlahan. Namun, kucing Norwegia, berkat cakar dan otot yang luar biasa kuat, mereka hanya berlari menuruni batang pohon secara spiral. Sungguh, pemandangan yang wajib Anda saksikan. Sungguh mengejutkan, meskipun berasal dari alam liar dan memiliki penampilan yang garang, Norwegian Forest Cat, kucing hutan Norwegia, sebenarnya adalah salah satu ras kucing yang paling ramah dan suka bersosialisasi. Mereka sering dijuluki raksasa yang lembut. Mereka sangat akur dengan anak-anak dan hewan peliharaan lainnya. Psikologis mereka sangat stabil. Rupanya setelah berlayar bersama Viking dan bertahan hidup di hutan bersalju, sangat sulit untuk membuat mereka terkejut atau ketakutan. Mereka tidak cerewet atau mengganggu, namun mereka selalu ingin tahu dan terlibat dalam apapun yang terjadi di dalam keluarga. Mereka akan memilih duduk di tempat yang tinggi, seperti di atas lemari atau kulkas, dan mengawasi Anda dengan pandangan bijak layaknya tetua klan. Dan ya, proses pertumbuhan mereka sangatlah lambat. Kucing hutan Norwegia baru mencapai kematangan dan ukuran penuh ketika berusia sekitar 5 tahun. Jadi, jika Anda memelihara anak kucing dari ras ini, bersiaplah karena bayi ini akan terus membesar dan semakin berbulu lebat selama beberapa tahun, hingga akhirnya dia berubah menjadi raja sejati di wilayah Anda. Sama seperti banyak ras kuno lainnya, kucing hutan Norwegia pernah berada di ambang kepunahan. Ini terjadi karena mereka kawin campur dengan kucing domestik biasa. Di paruh pertama abad ke-20, jumlah kucing hutan murni semakin berkurang. Untungnya orang-orang Norwegia segera menyadari hal ini. Raja Olaf Vaiva bahkan mendeklarasikannya sebagai ras nasional Norwegia. Program konservasi yang serius pun dimulai untuk menjaga keunikan genetik mereka. Saat ini ras ini berkembang pesat, namun mereka tetap mempertahankan jiwa independen mereka. Jika Anda memutuskan untuk memelihara kucing ini, ingatlah satu hal, mereka butuh ruang. Ruang vertikal, rak-rak tinggi, tiang panjat, dan kesempatan untuk memanjat adalah kebutuhan mutlak bagi mereka. Jika tidak, gorden Anda akan menjadi tebing panjat mereka, dan kusen pintu Anda akan dianggap sebagai pohon. Ngomong-ngomong, mitos yang mengatakan bahwa mereka liar dan agresif itu sama sekali tidak benar. Sebenarnya, mereka sangat penyabar dan jarang sekali mengeluarkan cakar, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak. Ini adalah kombinasi antara kepercayaan diri yang tinggi dan kekuatan fisik murni. Mari kita beralih ke iklim dan budaya yang sama sekali berbeda. Peringkat ketiga dalam daftar kita diduduki oleh kucing Angora Turki. Dan mari kita segera hilangkan mitos utamanya. Angora bukanlah sekadar kucing putih berbulu lebat biasa. Ini adalah ras kuno, asli dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Turki, tepatnya di sekitar Ankara yang dulunya bernama Angora. Kucing Angora adalah salah satu ras kucing berbulu panjang tertua di dunia. Diyakini bahwa gen bulu panjang bermula dari mereka sebagai mutasi alamiah, berfungsi sebagai perlindungan dari musim dingin yang ekstrim di dataran tinggi Anatolia. Mereka dibawa ke Eropa sebagai hadiah yang sangat berharga, bahkan sejak abad ke-16. Para raja dan bangsawan sangat mengagumi bulu mereka yang sehalus sutra, yang unik karena hampir tidak memiliki lapisan bulu dalam. Karena itu, bulu mereka tidak mudah kusut parah seperti ras berbulu panjang lainnya. Menurut legenda, Nabi Muhammad pernah memiliki kucing bernama Muizza, dan banyak yang percaya bahwa kucing itu adalah Angora, yang khas dengan kondisi mata yang berbeda warna. Ngomong soal mata, heterokromia atau kondisi warna mata yang berbeda, misalnya satu biru, satu lagi kuning atau hijau, adalah ciri khas utama Angora putih klasik. Penampilan ini benar-benar memukau. Namun, ada sisi lain dari masalah ini. Kucing putih bermata biru secara genetik lebih rentan mengalami tuli. Jika hanya satu mata yang biru, kemungkinan tuli hanya terjadi pada salah satu telinga. Inilah risiko yang harus dibayar oleh alam, karena tidak adanya pigmen. Meskipun begitu, para penangkar modern membuktikan bahwa kucing Angora Turki dapat memiliki warna apa saja. Angora hitam, oranye, atau bahkan belang-belang juga termasuk hal yang wajar. Hanya saja, Angora putih secara historis paling dihargai. Bahkan, kebun binatang Ankara sampai saat ini masih menjalankan program penangkaran dan pelestarian khusus untuk Angora putih bermata beda warna, karena mereka dianggap sebagai harta nasional Turki. Dulu, untuk waktu yang lama, membawa keluar kucing jenis ini dari Turki hampir mustahil tanpa izin khusus dari pemerintah. Sifat kucing Angora Turki? Itu cerita yang sangat unik.
Kalau Anda mencari kucing yang kerjanya hanya diam di sofa seperti bantal, lupakan saja. Anggora itu ibarat balerina yang baru minum minuman energi. Mereka sangat anggun dan luwes, tetapi memiliki persediaan energi yang seolah tak ada habisnya. Mereka senang sekali menjadi pusat perhatian dan akan dengan aktif membantu Anda dalam segala hal, mulai dari mengetik di keyboard, menyiapkan makan malam, sampai merapikan tempat tidur. Mereka juga sangat cerdas dan mudah belajar cara membuka pintu, laci, bahkan menyalakan lampu. Banyak pemilik mengatakan bahwa Anggora memiliki karakter seperti anjing dalam hal kasih sayang dan kelekatan, namun dengan kecerdikan khas seekor kucing. Ngomong-ngomong, mereka adalah perenang yang ulung. Ya, betul, ini adalah ras kucing lain yang tidak takut air. Di alam liar, nenek moyang mereka sering menangkap ikan di perairan dangkal. Jadi, jangan heran kalau Anggora Anda memutuskan untuk ikut menemani Anda saat sedang berendam atau mandi. Ada satu momen penting dalam sejarah kucing Anggora. Pada abad ke-19, mereka nyaris punah karena popularitas kucing Persia yang meroket. Kucing Persia menjadi sangat populer, dan para peternak lantas menyilangkan Anggora untuk memperbaiki kualitas bulu Persia. Akibatnya, garis keturunan murni ras Anggora hampir musnah sepenuhnya. Untungnya, Turki segera bertindak. Mereka melarang ekspor dan memulai program konservasi khusus di kebun binatang Ankara. Berkat upaya, inilah ras Anggora bisa bertahan hingga kini. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa tren atau mode populer bisa sangat merusak. Anggora yang kita kenal hari ini adalah ras yang sehat dan kuat, dengan masalah genetik yang sangat minim, semua berkat garis keturunan alami mereka. Mereka punya usia panjang, seringkali mencapai 15 hingga 18 tahun, dan tetap aktif hingga usia senja. Jadi, jika Anda memilih Anggora, Anda memilih sahabat untuk jangka waktu yang sangat lama, sahabat yang akan mengejutkan Anda setiap hari dengan kecerdikan dan keanggunannya. Peringkat keempat dalam daftar kita membawa kita ke Asia, tepatnya ke Siam kuno, sekarang dikenal sebagai Thailand. Kita akan membahas kucing Siam, tapi lupakan saja gambaran yang mungkin Anda lihat di kartun-kartun lama atau foto-foto usang. Kucing Siam kuno yang asli, yang kini sering disebut kucing Thai atau Siam kuno Old Siamese, memang terlihat sedikit berbeda, tapi esensinya tetap sama. Penyebutan pertama tentang mereka ditemukan dalam manuskrip terkenal Tamra Maeu, buku puisi tentang kucing, yang dibuat pada abad ke-14. Di sana mereka digambarkan sebagai kucing putih dengan telinga, ekor, dan kaki hitam, dan mata mereka bersinar seperti api merah di malam hari. Kucing-kucing ini hanya diperbolehkan hidup di sekitar kuil dan keluarga kerajaan. Konon, ketika seorang anggota keluarga kerajaan meninggal dunia, jiwa mereka akan berpindah ke tubuh kucing Siam tersebut. Setelah itu, kucing tersebut akan dikirim untuk tinggal di kuil, tempat para biksu dan kerabat almarhum memberinya makanan terbaik dari piring emas. Pensiun yang lumayan mewah, ya. Bisa dibilang kucing Siam adalah ras yang paling banyak diselimuti legenda. Ambil contoh, mengapa dulu kucing-kucing Siam kuno sering punya mata juling dan ekor yang patah atau berlekuk? Konon, kucing-kucing ini bertugas menjaga vas berharga atau piala suci milik Buddha. Saking fokusnya menatap harta karun itu, mata mereka sampai juling. Dan karena melilitkan ekornya begitu erat di sekitar benda tersebut agar tidak dicuri, ekornya pun menjadi bengkok. Kedengarannya romantis, tapi nyatanya ini adalah cacat genetik yang disebabkan oleh perkawinan sedarah atau inbreeding dalam populasi istana yang terisolasi. Peternak modern saat ini hampir berhasil menghilangkan ciri-ciri ini karena mereka dianggap sebagai kekurangan. Namun, dalam sejarah ras kucing Siam, ciri ini telah meninggalkan jejak yang sangat ikonik. Keunikan lain dari mereka adalah pola warnanya yang disebut color point. Pau. Ini juga merupakan hasil kerja genetika, di mana warna bulu mereka sangat dipengaruhi oleh suhu tubuh. Bagian tubuh yang lebih dingin, seperti telinga, kaki, ekor, dan hidung, akan memiliki bulu yang lebih gelap. Sementara bagian badan yang hangat akan tetap cerah. Inilah sebabnya anak kucing Siam lahir dalam keadaan putih bersih, karena suhu di dalam rahim induknya hangat merata. Kalau Anda pikir mantan kekasih Anda itu cerewet, berarti Anda belum pernah hidup bersama kucing Siam. Ras ini bisa dibilang ras kucing paling vokal di dunia. Mereka punya pendapat untuk setiap hal, dan mereka tak segan menyuarakannya dengan suara yang keras, serak, bahkan terkadang terdengar seperti tangisan bayi. Kucing-kucing ini menuntut interaksi. Jika Anda mengabaikan seekor kucing Siam, ia akan merajuk, dan Anda pasti akan tahu kalau ia sedang marah. Mereka adalah kucing ekstrovert.
Mereka sangat membenci kesendirian. Meninggalkan kucing Siam sendirian seharian penuh adalah kejahatan terhadap sifat sosialnya. Mereka sangat terikat pada pemiliknya, sering cemburu, dan bisa jatuh dalam depresi jika merasa kekurangan perhatian. Mereka adalah kaum intelektual di dunia kucing yang mampu memecahkan masalah kompleks, mengambilkan benda yang dilempar, aport, bahkan berjalan-jalan menggunakan tali penuntun, leash, membuat para pemilik anjing kebingungan. Menarik untuk menelusuri bagaimana penampilan kucing Siam berubah seiring zaman. Pada abad ke-20, para peternak mulai menciptakan tipe ekstrim, tubuh super langsing, telinga besar, dan wajah yang sangat runcing. Inilah yang kita kenal sebagai kucing Siam modern. Namun, para pecinta sejarah biasanya memilih tipe tradisional atau kucing Thai yang bentuknya lebih bulat, lebih berotot. Tipe inilah yang ratusan tahun lalu berkeliaran di istana-istana Siam. Apapun jenis yang Anda pilih, Anda akan mendapatkan hewan peliharaan yang karismatik luar biasa. Ada fakta menarik. Presiden Amerika Serikat, Rutherford Hayes, menerima hadiah seekor kucing Siam pada tahun 1878. Ini adalah kucing Siam pertama yang didokumentasikan di Amerika. Sejak saat itu, popularitas mereka terus menanjak, meski sifat mereka yang kompleks seringkali mengejutkan bagi pemilik yang belum siap. Kucing Siam adalah sebuah kepribadian unik yang harus Anda hargai. Dan inilah jenis kelima yang menutup daftar kita. Kucing Abyssinia. Beberapa orang menyebutnya perwujudan hidup Dewi Bastet, gelar yang sering diperebutkan dengan Egyptian Mau. Secara penampilan, kucing Abyssinia memang sangat mirip dengan patung-patung Mesir kuno. Anggun, bertelinga besar, dan memiliki pola warna ticking yang menakjubkan. Setiap helai bulunya diwarnai berlapis-lapis, terang, gelap, terang. Ini menciptakan efek bulu yang berkilauan dan bercahaya, mirip dengan bulu kelinci liar atau puma. Secara resmi, ras ini dinamai berdasarkan Abyssinia, yang kini dikenal sebagai Ethiopia, tempat di mana seorang tentara Inggris pada abad ke-19 membawa pulang seekor kucing bernama Zula. Namun, tes genetik modern mengungkap kejutan. Kerabat terdekat kucing Abyssinia ternyata tidak tinggal di Afrika, melainkan di sepanjang pesisir Samudra Hindia dan Asia Tenggara. Kemungkinan besar, kucing-kucing ini sampai ke Mesir dan Eropa melalui kapal-kapal dagang yang berlayar antar benua. Kucing Abyssinia itu bisa dibilang badutnya dunia kucing. Dalam artian yang paling positif, mereka tidak bisa diam. Bagi mereka, gravitasi itu hanya rekomendasi, bukan hukum. Mereka suka sekali ketinggian, melompat, dan melakukan trik akrobatik. Kalau Anda memelihara Abyssinia, Anda tidak perlu lagi televisi. Cukup perhatikan saja bagaimana ia mencoba memanjat tirai atau membuka lemari atas di dapur Anda. Mereka sangat ingin tahu. Barang baru apapun di rumah pasti akan langsung diselidiki, dicium, dan mungkin saja dijatuhkan ke lantai untuk menguji kekuatannya. Namun, di balik semua keaktifannya itu, mereka sangat cerdas dan berorientasi pada manusia. Mereka ingin selalu terlibat dalam setiap hal yang Anda lakukan. Anda sedang membaca buku? Si Abyssinia akan duduk di atas buku Anda. Sedang bekerja? Ia akan berbaring di atas keyboard atau mencoba menangkap kursor di layar Anda. Salah satu daya tarik unik dari kucing Abyssinia adalah filosofi hidup mereka. Mereka ini seperti anak kucing yang tak pernah dewasa, atau kita sebut saja eternal kittens. Bahkan saat sudah tua, mereka tetap mempertahankan semangat bermain dan tingkah laku yang ceria. Mereka hampir tidak punya sifat agresif. Kalau si Abyssinia merasa terganggu atau tidak suka dengan sesuatu, mereka akan memilih untuk pergi menjauh, bukan malah mendesis atau mencakar. Hal ini membuat mereka jadi peliharaan yang sangat cocok untuk keluarga yang siap meluangkan waktu untuk bermain. Namun, tingkat aktivitas mereka yang tinggi harus disalurkan. Jika mereka dikurung di ruang sempit tanpa mainan atau area memanjat, Abyssinia bisa bosan dan mulai merenovasi apartemen Anda dengan cara mereka sendiri, yang berarti merusak. Stimulasi mental dan fisik adalah kebutuhan vital bagi mereka. Banyak pemilik yang melatih mereka melakukan trik, dan Abyssinia bisa menangkap pelajaran dengan sangat cepat. Mereka mau bekerja keras demi hadiah berupa camilan, atau bahkan sekadar pujian. Nah, bisa dibilang kucing Abyssinia ini adalah sebongkah energi matahari yang sangat padat. Ngomong yang ngomong, warna bulu mereka memang sering disebut sebagai warna surya atau matahari. Ada 4 warna utama, tapi yang paling khas dan populer adalah warna liar atau rudi, yaitu oranye kemerahan seperti bata yang kaya dengan pola ticking hitam.
Menariknya, induk Abyssinia dikenal sebagai salah satu ibu kucing paling penyayang dan protektif. Namun, biasanya mereka hanya melahirkan sedikit anak kucing dalam sekali persalinan, dan inilah yang membuat ras ini tergolong berharga dan langka. Jika Anda memilih seekor Abyssinia, Anda sebenarnya sedang membawa masuk badai kecil penuh cinta dan kekacauan ke dalam rumah. Mereka akan mengingatkan Anda pada alam liar di hutan setiap pagi, baik dengan membangunkan Anda menggunakan colekan hidung basah, atau dengan melompat ke dada Anda dari puncak lemari tertinggi di kamar. Inilah mereka, artefak-artefak hidup itu. Mulai dari kuil suci di Siam, hingga hutan bersalju di Norwegia. Dari istana para Firaun, sampai ke apartemen modern. Kelima ras ini telah membawa keunikan mereka melintasi zaman, tanpa kehilangan sedikit pun pesona dan karisma liar mereka. Sungguh menakjubkan menyadari bahwa saat teman berbulu Anda mengejar penunjuk laser, di dalam gennya tersimpan sejarah seluruh peradaban. Egyptian mau mengingatkan kita pada keabadian, Norwegian Forest pada daya tahan hidup, Angora pada kecantikan sejati, Siamese pada kesetiaan, dan Abyssinian pada sukacita kehidupan. Sekarang pertanyaan utamanya untuk Anda. Kisah mana yang paling menarik perhatian Anda? Apakah Anda ingin memiliki kucing yang berlayar bersama Viking? Ataukah kucing yang pernah dianggap sebagai reinkarnasi para raja? Atau mungkin Anda sudah memelihara perwakilan dari salah satu dinasti kuno ini di rumah? Beritahu kami di kolom komentar. Kami sangat antusias dan penasaran ingin mendengar cerita tentang hewan peliharaan Anda. Jika video ini membuka wawasan baru bagi Anda, jangan lupa tekan tombol suka, like, berlangganan, subscribe saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Masih banyak lagi misteri yang akan kita ungkap bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.